Oke, setelah kita menyelesaikan kontak.dart atau membuat kelas kontak, di mana dia menyimpan beberapa atribut yang dibutuhkan seperti ID, nama, dan juga phone yang nanti akan kita gunakan. Selanjutnya, kita akan bikin helper, maksud saya database helper, di mana dia yang akan melakukan fungsi-fungsi seperti meng-create database, kemudian melakukan add, dan juga delete, dan juga update pada atribut-atribut yang ada pada di table. Nah, di sini kita create new package saja terlebih dahulu. Kita bikin package baru, kita kasih nama helpers. Oke, kita kasih nama helper. Kemudian di dalam ini kita bikin new file guard. Kita kasih nama db helper. Oke, seperti ini. Nah, di awal kita import beberapa library yang akan kita gunakan seperti library-nya SQLite, kemudian asynchronous untuk membuat pemrograman yang asinkron, kemudian path provider untuk meletakkan di mana tabel atau di mana database yang akan kita gunakan nantinya, dan juga kita import juga kontak ini karena kita akan mengambil beberapa kita akan menggunakan getter dan setter yang ada di sini. Oke, kita import terlebih dahulu. Di sini kita import yang pertama SQLite-nya. SQLite ini, SQLite. Oke, kemudian selanjutnya kita import asynchronous. Oke, kemudian kita import lagi .io, import.io. Kemudian kita import lagi path provider. Oke. Kemudian kita import lagi kontak. Mana kontak? Model, kemudian kontak. Nah, jika tidak, maka selanjutnya kita bikin kelas db helper. Kemudian db helper. Nah, di dalam kelas db helper ini kita bikin static db helper dan juga static database. Jadi kita bikin static db helper. Kita kasih nama variabelnya db helper sesuai dengan nama kelasnya. Kemudian kita kasih static database, kita kasih nama database. Oke, kalau sudah kita bikin metode untuk create object. Nah, kalau sudah kita bikin factory db. Nah, di sini kita akan membuat database terlebih dahulu. Jadi untuk mengecek, pertama kita harus cek dulu apakah sudah ada database atau tidak. Jadi if db helper sama dengan null, jika belum ada database, maka db helper sama dengan db helper create object. Jadi dia bikin db helper dot create object. Jadi dia bikin database baru seperti itu. Kemudian kita di sini return db helper. Oke, sudah ya. Kemudian kita sudah bikin return db helper, kita sudah bikin database-nya. Selanjutnya kita menentukan nama database dan juga meng-create di mana lokasi database itu akan kita letakkan. Jadi kita pakai future database
ke database initDB. Nah, asynchronous. Kemudian yang pertama kita letakkan direktorinya. Directory away dot get application document directory. Get sorry, bukan pakai tetapi spasi get application document directory ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya string path kita pakai ini ya, path provider ini kita panggil directory to path. Nah, kita bikin nama database-nya yaitu contact .db. Ini nama database kita. Bukan nama tabel ya, tapi nama database kita. Contact.db. Oke, setelah kita bikin, kemudian kita read database-nya. Kita read database-nya, jadi var to do database. Kita kasih nama to do database. Sama dengan open database. Sini path, versionnya 1 on create underscore create db. Oke, seperti ini. Kemudian kita return to do database. Return to do database. Return to database. Oke. Sorry, ini return harus diletak di bawah. Sini. Oh, enggak. Sini return to, oh enggak, dia ada di dalam. Oke. Kalau sudah, kemudian saatnya kita bikin tabelnya. Nah, kita bikin atribut tabelnya. Jadi kita void, di sini pakai void create ini, create db. Jadi kita panggil create db database db, in version. Nah, kemudian di sini kita await db.execute. Kita di sini kita tuliskan SQL-nya. Jadi seperti biasa, kita kasih bintang kutip 3, kemudian di sini create tabel. Create tabel, kita kasih nama tabelnya yaitu contact. Nah, di dalam tabelnya nanti itu berisikan 3, kita enter aja biar gampang bacanya nanti. Nah, di sini ada ID dengan tipe data integer, kemudian dia primary key, dan kita bikin dia auto increment supaya nantinya otomatis mengisi dan identik. Kemudian di bawah ID kita kasih nama atribut name dengan tipe datanya text dan juga pun dengan tipe data text. Oke, sudah selesai. Jadi kita punya ID, name, dan pun sebagai atribut. Nah, di sini kita sudah bikin tabelnya dengan nama kontak di dalam database kontak juga. Oke, selanjutnya kita
get panggil database-nya. Kita bikin fungsi untuk panggil database-nya ketika aplikasi ini dibuka. Jadi future database yang hampir sama ketika bikin ketika bikin ngecek database. Jadi database asynchronous. Nah, if kita cek dulu if database null, maka database with db ini db. Jadi kemudian kita return database. Ini oke. Oh sorry, ini. Nah, kalau sudah di sini sudah, selanjutnya kita bikin fungsi untuk nge-read data dan juga add data terlebih dahulu aja ya. Jadi dua fungsi aja, read data dan juga add data. Kita bikin read data terlebih dahulu. Jadi kita bikin mapping dari database ke dalam bentuk list ya. Jadi di sini kita pakai future list, bikin future, kemudian list. Di dalam list kita map. Nah, kemudian dalam mapping ini kita string dan juga dynamic. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih fungsi atau metode select asynchronous. Oke. Nah, di dalam sini kita panggil database. Database db sama dengan await this database. Kemudian kita mapping var map list dengan await query db.query kontak, dalam tanda kutip kontak, kita panggil tabelnya kontak order by name. Jadi dia mengurutkan berdasarkan nama, order by name. Di sini dia ascending ya, secara default dia ascending, kalau kita tidak descending atau ascending. Kemudian kita kasih return map list. Nah, nanti akan kita panggil fungsi ini di home ya, Jadi di awal tampilan itu dibuka. Nah, kemudian setelah kita panggil tabelnya, selanjutnya yaitu kita mengkonversi dari file atau atribut-atribut database tadi, isi yang ada pada database tadi, ke dalam bentuk list di list view. Oke, jadi kita bikin lagi di sini future list. Di sini list kontak, kemudian get kontak list. Kita bikin nama metodenya get kontak list. Jangan lupa di sini asynchronous. Oke. Ya, di sini merah-merah biarin aja. Nanti ketika di running dia tetap bisa jalan, tidak masalah. Oke, kalau sudah, di sini kita var